Oke, selamat datang di Gogata Podcast. Kembali lagi, mini project ini hanya untuk talk, share, and interact. Kembali lagi ke episode berikutnya. Kita hari ini selalu mengulang-ulang bahwa protokol kesehatan secara ketat adalah mencuci tangan, memakai masker, dan juga social atau physical distancing. Tanpa panjang lebar, kita hari ini kedatangan John Seng dari Royal Pet Shop Batam. Oke, selamat datang John Seng, apa kabar? Baik, luar biasa. Lama nggak ketemu, padahal dulunya ketemu terus nih. Iya, itu ketemu terus ya. Nggak usah grogi, santai aja kita ini. Maksudnya podcast ini juga sama-sama pemula. Kita hari ini sharing tentang we care about our pets. Jadi artinya kita bercerita, lu hari ini memposisikan diri di Royal Pet Shop. Gue mau tahu banyak tentang binatang ini. Mungkin para viewer juga mau tahu banyak tentang pet mereka. Mungkin bisa juga kirimkan pertanyaan untuk nanyakan ke profesionalnya. Tapi ngomong-ngomong profil lu udah berapa lama sih di Royal Pet Shop ini? Oke. Lu founder ya? Ya, founder. Jadi kita Royal Pet Shop berdiri di tanggal 20-an di Januari sekitar tahun lalu 2019. Kita 3 orang. Oke, jadi temen gue 2 lagi, satunya dokter. Jadi kita 3 orang bangun Royal Pet Shop dari awal merintis sampai sekarang kayak gitu. Selama setahun lebih. Kenapa namanya Royal? Karena dulu kita lagi jujur ini mungkin agak sedikit aneh ya. Jadi kita sering nongkrong bareng, terus tiba-tiba kita lagi mikir buat apa nih, kita mau buka pet shop, terus kira nama apa yang harus kita buka. Terus tiba-tiba ada orang lewat dengan pakaian bajunya tulisnya Royale gitu kan. Kita mikir yaudah nama itu aja lah. Karena dulu mikirnya yaudah simpel aja, selesai gitu. Jadi kita ada orang lewat dengan baju Royal, kita yaudah Royal aja gitu. Tapi Royal Pet Shop ini di Batam Center Pasir Putih ya? Iya, kita di Pasir Putih area Batam Center. Oke. Berarti ada dokternya juga? Ada dokter juga. 24 hour? Enggak, kita dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalau emergency bisa? Bisa banget. Jadi dokter ada stay di sana. Terus lu kenapa geluti bidang ini? Maksudnya lu passion kah atau apa? Ya, jujur kan udah tahu nih basic gue seperti apa. Dulu gua yang tahu, mungkin ya, lu tahu. Gua yang nggak tahu. Oke. Nah, jadi dulu sebenarnya gue tuh dari dulu tuh udah suka banget sama yang namanya hewan. Jadi dari dulu gue dari SD SMP tuh gue di rumah udah pelihara ayam-ayaman, burung-burung merpati. Jadi di rumah udah sering pelihara juga. Jadi pas selama di Batam, kayaknya Batam prospek pet shop lumayan ya. Jadi karena dari hobi kita alihkan ke jadi bisnis kayak gitu. Kalau nggak salah dari almarhum nenek ya? Ya. Almarhum nenek yang banyak peliharaan. Ya, dulu nenek gue tuh ada ternak babi, ternak ayam. Jadi pas gue kecil tuh sering main ke rumahnya, kita jadi kayak kasih makan ayam, kasih makan bebek kayak gitu. Mini family zoo gitu ya? Iya. Lu kayak pulang kampung itu kayak ada. Iya, betul banget. Kebun binatang sendiri gitu. Tapi gue mau nanya lu ya. Artinya lu pasti riset kan kenapa buka pet shop. Berapa banyak orang Batam yang suka binatang ini? Sebenarnya kalau kita lihat sih banyak banget ya. Apalagi sekarang banyak yang cat lover, dog lover tuh Batam banyak banget. Sekarang muncul lagi kayak ada reptile lover lah, ada musang lover, sugar glider tuh banyak banget komunitas di Batam kayak gitu. Kayak cuma ular, sekarang ya itu reptile semua. Kecil-kecil warna-warni lagi. Banyak banget, ada yang albino. Apa itu kembali lagi yang kayak SD kita itu nggak ya? Lu beli ayam yang diwarna-warnai gitu nggak? Sebenarnya kalau yang ayam itu kan banyak kan lebih ke diwarnai ya. Yes. Jadi sekarang kita kalau reptil tuh memang seperti warna alami mereka. Dan jadi udah murah ya? Ya udah genetik seperti iguana itu udah bawaan kayak albino warna kuning. Terus ada yang blue, ada yang green, ada yang red. Itu emang dari genetik mereka. Jadi harganya cukup mahal kayak gitu. Terus kalau misalnya di Batam ini kan gue mau nanya lu, Batam ini kan kepulauan. Banyak binatang yang dikirim dan lain sebagainya. Aman nggak sih sebenarnya? Sebenarnya jujur kalau di Batam bisa dibilang kota anti rabies. Jadi kalau kita mau masukin kucing dan anjing itu jujur nggak bisa. Ya itu, perlu di ini apa namanya karantina kan? Karantina pun nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa? Dari dulu udah nggak bisa. Dari dulu nggak bisa? Jadi setahu saya tuh dari dulu udah nggak bisa. Jadi kecuali kita kalau dari Batam kita keluar ke luar kota bisa. Kalau Batam masuk itu nggak bisa. Tapi kena pajak lagi? Ya pasti. Ribet banget Batam ini ya. Tapi kalau jadi binatang itu datang dari mana? Nah, jadi misalkan kalau kita bilang kucing dan anjing itu nggak bisa dari luar masuk nih. Jadi kalau reptil masih bisa. Jadi ada beberapa pengiriman yang masih bisa masuk ke Batam. Kecuali anjing dan kucing
kayak gitu, nggak bisa. Oh, jadi kalau gue mau beli anjing yang di Jakarta, mungkin di We Love Pau atau apa, itu kan banyak itu kan. Ya banyak banget. Tapi nggak bisa kirim dong berarti? Nggak bisa kirim, jujur itu nggak bisa kirim. Cuman saya nggak tahu lah, itu tanda kutip lah ya, Oh, orang ya, masuk dari mana. Ya. hidupin sendiri lah ya, Ya. bisa lah mungkin ya. Seperti begitu. Gue mau nanya lu nih, kita bahas tentang kucing deh. Gue pengen bahas tentang kucing nih. Oke. Kita bahas tentang kucing, nanti lu datangin kucingnya. Ya ada. Gue mau nanya, ada biaya umum untuk kucing itu berapa sih biayanya? Oke, jadi kalau masalah biaya tergantung ya. Yes. Ada orang pelihara kucing domestik, Yeah. ada orang kucing Persia, Kucing Angora itu? kucing Anggora. Nah, jujur banyak orang berprasangka salah antara kucing Anggora dan kucing Persia. Bisa dibilang kucing Anggora itu di Indonesia itu hanya beberapa ekor saja, karena dengan harga yang cukup mahal. Jadi Batam sama luar kota, mereka semua kucing Persia kayak gitu. Jadi kalau untuk anggaran biayanya itu tergantung dari kemampuan kita masing-masing sih bro. Iya. Ya. Misalkan kalau yang ada ya bisa kasih makan yang lebih premium, kalau nggak ada yang standar kayak gitu. Oke, ini udah ada nih Bro Jonseng nih bawa kucingnya ini. Ini kucing jenis apa nih? Nah, jadi ini kucingnya kita bisa dibilang ini jenis Persia ya. Persia. Ini jenis Persia. Terus ini adalah hasil dari kita sendiri yang breeding. Oh, lu breeding sendiri? Iya, ini kita breeding sendiri. Umur berapa dia nih? Ini sekitar 6 bulanan, hampir 7 bulanan kayak gitu. Jadi dulu jujur ini gue dapat dari temen induknya ya. Induknya. Dapat dari temen sepasang, terus kita sendiri yang coba breeding dan berhasil. Jujur ini dari dulu gue phobia sama kucing bro. Lu fobia sama kucing? Dulu gue suka reptil, suka anjing, tapi gue phobia sama kucing. Tapi karena apanya? Karena bulunya atau karena gigitannya atau karena suaranya? Dulu gue pernah pelihara ayam kecil yang warna-warni itu. Yes. Oke. Terus sepertinya kucing gue ayam gue itu kena makan sama kucing. Terus gue jadi trauma kayak gitu. Nah, baru 3 tahun belakangan gue mulai kayak suka pelan-pelan. Jadi kita dari fobia kita jadikan hobi kayak gitu. Nah, anggap ada pencinta kucing yang lihat, dia pengen pelihara, dia belum punya pelihara. Dari lu beli 1 ekor kucing, itu kan nanti kan chemistry-nya akan dibangun dan lain sebagainya. Berapa biaya sampai kira-kira dia meninggal maybe? Range saja, kita kira-kira. perkiraan ya, misalkan kalau kita beli itu harganya sekitar 3-4 juta. Itu kucing Persia standar ya. Yes. Nah, dari awal kita sudah harus divaksinkan minimal 3 kali. Iya, 3 kali vaksin, kemudian ntar vaksin tahunan. Sekali vaksin range harga sekitar 180 sampai 200 ribu. Nah, terus perkiraan biaya sebulan lebih kurang kalau makanan kita sebut 3 kiloan seharga 200-300 ribu. Yes. Nah, jadi bisa dikalikan lebih kurang selama setahun. Lebih kurang hampir 2-3 juta lah. Untuk tips and trick untuk kesehatannya? Nah, jadi palingan kalau untuk kucing tuh simpel banget ya. Paling kita harus sering rutin mandi, terus kita cek untuk area matanya, telinga, kuku, semua harus keadaan bersih terus. Intinya harus vaksin sih bro. Gitu. Vaksin ya. Vaksin yang bisa jadi yang corona, itu corona terus ada cacing ya kalau nggak salah. Ya itu ada obat cacing juga. Misalkan kalau ada jamuran, ntar diobati dengan obat jamur. Obat kutu semua harus diobati juga. Kucing punya kutu juga ya? Kucing pasti punya kutu juga. Kutunya gua kira cuma anjing yang punya kutu. Kucing juga punya kutu. Jadi lebih kurang sama kayak anjing. Gua nanya lu ya, bercanda ya? Ya. Kutu di anjing atau di kucing bisa ke manusia nggak? Nggak bisa. Jadi safety ya? Karena kan mungkin banyak pemirsa atau viewer yang nanya, jangan kasih kucing lu, anjing lu tinggal tidur di spring bed sama lu, nanti kutuan juga lu dan lain sebagainya. Setahu saya sih nggak bisa. Seharusnya nggak bisa ya? Beda. Karena sepengetahuan gue juga, kutu itu kan dia cium bau anjing dan kucing. Kecuali manusia itu bau anjing dan kucing ya kan? Iya betul. Kalau saya sih nggak bisa sih gitu. Oke. Nanti kita bahas tentang anjing. Gue mau tahu, ini Persia ya tadi ya? Persia. Campuran nggak? Ras murni Persia. Ras murni ya? Pakai sertifikat dong? Nggak ada. Jadi kalau kucing sertifikat itu namanya pedigree ya. Jadi misalkan kalau kucing sertifikat ada, cuma harganya mahal banget karena bombastis ya. Ya, terus ini karena keturunan dari induknya nggak ada sertifikat, jadi ini juga nggak ada sertifikat. Lu tahu nggak sih berapa persentase di Batam ini yang kucing punya sertifikat? Sedikit banget. Sedikit banget. Ya? Sedikit banget. Mungkin bisa dibilang di bawah 20%. Mereka harus punya resmi Cat3. Jadi misalkan kalau kita di bidang kucing itu namanya ICA, Indonesia Cat Association. Yes. Dia mesti lapor ke sana, terus mereka bikin Cat3.
Nah, terus itu baru bisa. Sebenarnya di catur mereka tuh ada beberapa yang misalkan ada yang pedigree, ada juga yang non-pet. Non-pet. Ya, kita sebut non-pet. Misalkan kalau non-pet ya kayak gini non-pet. Kalau pet harganya pasti udah di atas 10-an kayak gitu. Non-pet itu artinya gimana? Nggak ada surat. Oh, nggak ada surat. Kalau Ya. non-pet itu nggak ada surat gitu. Oke. Kalau pet itu surat gitu. Komunitas kucing di Batam banyak? Pencinta Banyak sih, kucing kayak ya? kayak cat lovers gitu. Jadi kayak cat lovers di Facebook, di Instagram. Nggak ada khusus kayak grup Persia sih, nggak ada ya. Setahu saya sih paling cuma kayak cat lover gitu aja. Cat lover ya. Tapi lumayan banyak di Batam. Banyak banget. Lu lebih banyak di pet shop lu anjing atau kucing? Yang pencinta anjing atau kucing? Customer ya maksudnya ya. Iya, gue jadi takut ini salah ngomong nih kayak nanti kayak Panji nih. Gara-gara ngomong jadi kucing gue dihajar sama viewer nih. Banyak kan sih kucing ya. Aha. Kucing. Jadi banyak kan customer kucing. Anjing sih lumayan juga lah kayak gitu. Gue ada beberapa kali ya kan gue pelihara anjing. Nanti kita bahas banyak tentang anjing ya. Gue ada pelihara anjing. Gue ke pet shop. Gue ke pet shop itu kadang-kadang jadi miskomunikasi gitu loh. Jadi seharusnya apakah mungkin pet shop ini harus buat 2 pintu ya, 1 pintu kucing, 1 pintu anjing. Kadang-kadang kan kita tahu bahwa ada yang nggak kurang suka dengan anjing gitu kan. Ya, betul. Anjing gua kan gede bos. Pas gua lewat kan gua nggak tahu bos, orangnya langsung lari ke belakang gitu, gua jadi nggak enak diri gitu loh. Tapi gitu, gua mau nanya lu, kucing ini makan dry food atau raw food lebih baik? Pandangan lu ya, ini kita bilang pandangan dari John Seng. Bukan mengambil nama dari Royal, bukan jadi kedokteran gitu loh. Karena kan gua owner atau founder atau CEO-nya Royal, bukan dokter. Ini gua harus garis bawahi dulu. Gua takut viewer para nonton berontak pula kan nanti. Jadi kalau menurut saya, kita menurut saya anggap kucing ini ya. Kucing saya sendiri ya. Jadi kalau menurut saya tuh ada pro dan kontranya, Bro. Jadi misalkan kalau menurut saya kalau bisa makannya dry food, pertama nutrisi pasti tercukupi. Oke, terus kedua lebih irit waktu juga. Efisien. Iya, kita tinggal buka, tinggal kasih mereka. Oke, begitu misalkan kalau raw food jatuhnya pertama kan kita kasih daging mentah ya. Daging mentah, kita nggak tahu daging itu kondisinya dalamnya ada bakteri seperti apa. Udah berapa lama ada di luar? Udah berapa lama di kulkas, udah berapa lama di pasar, baru dibeli kayak gitu. Nah, seperti begitu. Jadi menurut saya sih, kalau saya sih tetap kasihnya dry food kayak gitu. Lebih efisien waktu juga. Efisien waktu ya. Cuma kalau dibilang pro kontra, kalau dry food lebih efisien waktu ya. Waktu juga nutrisi tercukupi. Kalau kontranya, pertama pastinya bisa menyebabkan karang gigi mereka. Karang gigi, karena kan terbuat dari ada tepung-tepungan, ada bahan kimia pengawet, segala macam kayak gitu. Tapi kalau lu pribadi, lu prefer apa? Dry food. Dry food ya, lu efisien waktu ya. Gue juga sih dry food sih. Tapi kalau raw food betul, tepat, mungkin makan bagus. Bisa jadi. Hanya perlu waktu. Ya, mungkin jadi. Ya, itu is your choice as a viewer. Tergantung gitu kalian aja. Ada masuk pertanyaan nih dari Lana_Violi. Kucing yang cocok untuk teman anak-anak 2 tahun? Kayaknya jawabannya. Kucing yang cocok untuk teman anak-anak, temani anak-anak lah sebenarnya. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Balita loh ini. Umur berapa? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, jadi misalkan kalau baru beli kucing itu bisa dilatih dari kecil ya. Jadi nanti misalkan kalau orang tuanya beli kucing buat anaknya di rumah, pastinya orang tua harus tetap memantau. Jadi ini bukan tanggung jawab dari si anak kecil yang 2 tahun itu. Tetap adalah orang tuanya yang memantau. Jadi orang tuanya yang mengajari anak kecilnya supaya tetap menyayangi mereka. Jadi menurut gue kalau misalkan gue punya anak juga ya, kita harus melatih anak kecil dari kecil tuh sudah harus menyayangi hewan. Jadi bukan karena orang tuanya beli terus anaknya harus ngerawat, tapi harusnya tetap orang tua yang ngerawat. Cuma sekali-sekali bisa kasih ke anaknya buat teman main. Tapi gitu. Kalau seperti tadi lu bilang kan memelihara kucing dari kecil. Anaknya juga anak kecil, balita. Kan sama-sama kecil, kalau rebutan mainan gimana dong? Tetap harus dari pemantauan orang tua kayak gitu. Jadi orang tua tetap harus memantau sih seperti tetap harus dibatasi. Jadi nggak mungkin supaya biarin kucingnya selama 24 jam main sama anak terus. Tetap misalkan ada waktunya harus dipisahkan. Ada bonding time, terus ada ini juga. Betul. Tapi ya gua setuju sih, gue setuju sama John Seng bahwa memelihara kucing itu bukan suatu mainan dari anak itu sendiri. Bahwa menjadi teman boleh, terus menjadi sharing juga apalagi sebagainya boleh. Tapi bukan semata-mata peliharaan kucingnya untuk menjadi teman dan orang tuanya sibuk kerja itu is a wrong choice gitu. Tetap tapi kalau jenisnya jenis kucing yang lebih cocok
Banyak ya, ada domestik, itu adalah misalkan kucing kampung gitu ya, domestik udah bisa. Terus ada jenis Persia, ada British Shorthair, ada Maine Coon, ada Manx, itu jenisnya banyak banget. Cuman kalau standar sih Persia. Persia lah ya. Misalkan kalau mau yang lebih simpel ya kucing domestik. Kucing dom gitu kan. Di jalan ya kan, kasih makan di pintu, lama-lama nyangkut, masuk ke dalam. Sebenarnya sih banyak orang ya, jujur saya juga sendiri lebih suka kucing dom. Kenapa? Karena dari segi perawatan bulu itu lebih gampang bro. Jadi dari segi perawatan bulu kita lebih gampang, jadi gak sering rontok merekanya kayak gitu. Tapi kalau ada anjing yang gak ada bulu tuh? Anjing yang gak ada bulu? Kucing. Sphinx ya? Sphinx ya? Itu boleh juga, cuman mahal gak? Harga mahal, cuman kalau saya sendiri, ya? Batam ada. Ada ya? Batam juga ada yang beri, cuman kalau menurut saya agak geli dengan kulitnya kayak gitu. Gue mau nanya lu, tadi kan ada dry food, ada raw food. Ada satu lagi dong, family food, ya kan? Nasi, ikan dicampur gitu. Tulang-tulangan gitu ya? Iya. Itu gimana pandangan lu? Kalau menurut saya sendiri sih, kan ada garam dan lain harusnya sih dikurangin ya. Harus dikurangi ataupun misalnya ditiadakan. Kenapa? Karena pertama nasi bisa menyebabkan karang gigi mereka. Terus misalkan kalau kayak dari bekas-bekas kita yang makan, terus ada garam-garam, micin, tulang-tulang, kasih ke kucing atau anjing kita, bisa menyebabkan rontok bulu. Terus yang kedua ntar misalkan bisa tulang-tulang bisa menyebabkan keselak ya di area tenggorokan. Jadi sangat berbahaya sih menurut saya kayak gitu. Tapi kembali lagi kok kucing. Lebih ada kucing yang one man cat atau ada apa nggak? Yang contohnya kayak anjing kan, kan contohnya kayak Doberman, dia tuh one man dog, dia akan setia maininnya. Kalau kucing, if I'm not wrong bahwa kucing mengingat rumah, anjing mengingat orang, is that right? Atau mitos? Iya, sebenarnya kalau anjing dan kucing mungkin anjing lebih bisa ya, lebih bisa bonding sama manusia, bisa lebih ke pulang rumah sendiri. Kucing, misalkan kalau kita misalkan di luar udah hilang, di luar orang tangkep terus orang kasih makan terus, pasti bakal sama bonding sama orang yang lama terus, sama orang yang baru itu. Jadi menurut saya sih anjing lebih prefer, lebih bisa kayak gitu. Gue mau nanya lu, ini mitos ini atau bukan ya? Menurut saya sih mitos sih. Yang kedua, kucing punya 8 nyawa itu betul atau enggak sih? Itu menurut saya sih ada juga, bisa jadi. Kenapa? Karena saya sering kan di klinik ya. Jadi sering banyak kali kucing ketabrak, kakinya patah segala macem, kita obati sembuh lagi. Iya, kayak jatuh dari lantai berapa itu mungkin tetap masih bisa hidup. Hitungannya itu ya, bukan mungkin betul. Para viewer ada yang miskomunikasi, gua tabrak 8 kali bukan gitu. Mungkin dia jatuh dari yang enggak, yang di luar nalar kita gitu loh. Terus misalkan kayak kena virus panleo ya, kan kucing kan panleo ya, kena virus nanti bisa sembuh karena bisa dibilang virus itu bisa dibilang 90% itu bisa langsung mati. Iya, mematikan. Tapi ada yang bisa hidup kembali. Nah, kita bilang punya 9 nyawa itu benar sih mungkin ya gitu. Tapi lu prefer gimana ya, aksesoris yang kucing ini juga banyak kan? Banyak banget. Kalau untuk aksesoris kita kucing anjing tuh banyak banget. Lucu sih kucing. Kita bahas anjing yuk. Lu ada bawa anjing juga kan? Chihuahua ya? Iya. Ini lucu sih ini. Anjing terkecil di dunia. Yes. Kecuali ada yang ini ya, campuran ya. Kita nggak tahu ya kalau campuran ya. Kecil banget bro. Jenisnya apa nih bro? Nah, jadi ini jenisnya Chihuahua. Ini juga hasil breeding saya sendiri. Wow. Jadi hasil breeding sendiri dan semuanya pernah punya sertifikat. Kalau di anjing namanya IKK. Yes, IKK. Indonesia Kennel Club. Jadi semuanya kita harus ada stambum di telinga. Sekarang sih udah baru ya, kita pasang microchip di area pundak belakang kayak gitu. Iya, udah nggak tato ya sekarang ya. Tapi tetap masih ada beberapa orang milihnya tato. Dan kebetulan prefer apa sih sebenarnya kalau kita bahas sedikit ya sebelum kita balik lagi ke Chihuahua ini. Untuk tato dan chip. Microchip. Iya, microchip. Pasti karena kita perkembangan zaman ya bro ya. Kita pasti pilihnya microchip. Kenapa? Karena kita punya satu mesin buat scan di area punggung mereka. Iya. Tinggal scan kita udah bisa tahu anjing ini kelahiran misalkan kode berapa, kita tinggal cek di suaranya itu udah bisa. Karena kalau misalkan tato di telinga, semuanya pasti kalau karena kelamaan dewasa ada yang pudar kayak gitu. Lebih ke mengikuti zaman sih. Iya. Karena kita harus ikuti perkembangan zaman kayak gitu. Kembali lagi ke Chihuahua. Ini jenisnya tadi sudah Chihuahua ya. Chihuahua juga sudah. Tips and trick untuk memelihara anjing ini kayaknya nggak gampang deh anjing ini. Anjing ini kalau nggak salah nggak boleh terkejut ya.
Iya. Anjing itu. Oke. Nah, jadi kalau tips and trick, jadi kalau menurut saya sendiri sih saya sukanya anjing Chihuahua ya. Kenapa? Karena tadi saya udah bilang saya suka yang bulunya pendek, gampang terawat, terus kecil. Kenapa? Short hair. Jadi misalkan kalau yang pemula pelihara anjing, saya saranin sih pelihara anjing kayak ginian ya. Kecil, terus makannya dikit, pupnya dikit, terus gampang perawatan. Iya. Daripada kamu pemula, kita peliharanya kayak husky, golden itu udah gede, terus bulu banyak. Nanti ujungnya kenapa? Kamu nggak sanggup, kamu overdose. Ya, Jadi ya. kan kasihan. Banyak orang. Iya, gitu banyak sih, banget bro. banyak Jadi orang misalkan sih. kalau, jadi kita juga ada ke customer harus konsisten. Lu mau pelihara anjing, lu mesti konsisten. Lu pelihara kucing mesti konsisten. Ya. Dari kecil harus lu rawat sampai gede. Jadi jangan sampai nanti udah bosan lu main, buang. Lebih ke education sih Ya, sebenarnya bahwa bener. peliharaan ini bukan zaman corona sepi lu beli anjing. Ya, betul. Bahwa nanti lu Valentine atau ulang tahun lu Kasih beli kado. anjing, beli kucing, terus mengikuti tren teman ada lu harus ada gitu. Sebenarnya bukan gitu sih. Gimana lu bisa mau memelihara kucing atau anjing dan juga jenis yang cocok dengan kamu gitu. Lu harus lihat juga jenis yang cocok. Bukannya zamannya husky lu beli husky semua ya kan. Terus lu berontak karena AC-nya mahal ya kan, harus pasang 2 AC. Betul. 12 jam pagi, 12 jam malam gitu kan. Banyak sih cerita itu. Jadi kalau menurut gue sih, biasa sebelum orang beli anjing, gue mesti kasih mereka sedikit pengetahuan dulu. Ya. Kondisi rumah seberapa gede. Tapi kan kadang-kadang lu dibilang kayak kepo. Gua mau beli lu ngajarin. Kita sih sebenarnya lebih ke sharing ya. Jadi misalkan kalau customer yang mau dengar, kita sekedar sharing. Kalau nggak Kalau mau misalkan ya, dia kontra ya udah nggak usah ya kayak gitu. Iya kan? Lu pernah nggak sih dinanya, John, gua nggak bisa pelihara lagi, lu bisa terima nggak? Jujur, gua sendiri sih gua lebih prefer ke breed kecil ya. Jadi misalkan kalau ada orang overdose yang jenis yang gede, paling gua bantu cari dokter kayak gitu. Tapi ada Pasti ada. banyak. Banyak. Menengah. Cari aman, Johnseng. menengah. Harganya kayak berapa gitu. Jadi kalau misalkan Chihuahua gini kita beli sendiri, bisa dibilang harganya kalau setamu itu harga sekitar 5-6 jutaan. Ada juga misalkan kalau kualitasnya benar-benar bagus, kecil banget, apple head banget, bisa sampai 10 jutaan. Umurnya nih? Ini sekitar kemarin bulan Januari ya, berarti sekitar 5 bulanan. 5 bulanan. Vaksin semua udah lengkap. Kecil aman ya? Kecil. Kecil banget ini. Jadi kalau Chihuahua tuh anjing ras terkecil di dunia. Iya. Yang paling besar kan si Scooby Doo, gua lupa namanya. Ya, tinggi banget. Apa namanya ya, jenis gua lupa nanti namanya. Ya, gue lupa juga. Anjing yang paling besar itu, the bigger breed, si Scooby Doo itu. Ya. Tapi kalau gua nanya, ini biayanya mahal nggak? Selain tadi makan dan lain sebagainya, kan ada anjing yang gampang bawa kena penyakit, ada juga anjing yang ya bermacam-macam gitu. Kalau untuk Chihuahua sendiri? Tetap kalau untuk Chihuahua sendiri, saya sendiri sih biaya sih lumayan ringan ya. Kenapa? Karena cuma sehari pasti porsi makan 3 kali sehari. Kalau misalnya kecil, kalau udah gede paling sehari 2 kali. Terus kita harus sering-sering rutin mandi setiap minggu. Terus makanan juga porsinya cuma sedikit. Kalau mahal apa enggak, balik lagi ke konsumen. Relatif ya. Ya, lu mau beli makanan yang premium banget, lu mau beli yang standar. Tapi kalau gua mau nanya lu ya, di luar dari Chihuahua ini, dia bisa berteman sama yang big breed nggak? Kalau misalkan dari kecil kita kasih berteman, pasti bisa. Misalkan jangan kecil gini, tiba-tiba bawa ke yang gede yang udah asing banget. Nah, pasti bisa berantem kayak gitu. Tapi kalau udah gigit yang besar kan nggak masalah. Yang besar gigit dia yang masalah. Ya pasti. Gitu. Jadi tetap mungkin biasa aja anjing yang besar itu menganggap main, tapi Ya. menurut dia adalah ancaman. Betul. Bisa jadi kan? Tetap dari ownernya harus pelan-pelan buat mengenali ke mereka. Tetap Jadi, kembali lagi ke ya, owner. ke ownernya lagi. Bagaimana cara untuk mengenali ke mereka kayak gitu. Anjing kecil ini boleh makan raw food nggak sih? Saya prefer sih enggak. Kalau saya sendiri saya nggak kasih raw food. Saya kasih raw food mungkin dulu ada ya ayam, tapi tetap harus direbus dulu. Oh, setengah matang. Tetap atau saya kasih mateng banget. Full Mateng banget, well done banget. Kenapa? Karena menurut saya kadang kalau kita beli ayam, beli daging sapi, kadang kita nggak tahu dalam itu ada bakteri, cacing pita, ya kan bro? Kasih ke mereka terjadinya pencernaan di usus itu kurang lancar, terus bisa menyebabkan nanti mencret, lebih ke berbahaya kayak gitu. Gue mau nanya lu ya, kibbles itu kan yang snack yang ini kan, bagus nggak sih untuk anjing itu sebenarnya? Kalau snack, menurut saya sih tetap
bisa kasih ke mereka sebagai treat ya. Jadi kita buat ngelatih mereka, buat sit, buat shake hand, buat stand up. Jadi semua kita harus kasih mereka supaya kayak manusia lah bro. Kita kan kalau cuma kita makan nasi doang kan bosen ya. Jadi itu sebagai kayak potato chip mereka. Tapi cuman dengan porsi yang wajar. Apa namanya? Cernanya itu cukup lama, 4-6 jam yang gua research. Apakah betul? Tergantung dari proses komposisi makanan ya. Jadi paling kalau sebelum beli yang kayak snack itu kita harus searching dulu bagian belakangnya komposisinya terbuat dari apa. Ada juga kan misalkan terbuat dari tepung semuanya, dagingnya cuma sedikit. Iya. Yang Thailand ya. Kebanyakan yang Thailand ya. Iya. Makanannya. Ya. Jadi apa-apa lah, oke lah. Memang Thailand juga banyak produknya kan. Kita nggak mau produk ya. Murah banget loh itu. Murah banget, jauh banget, 20 kiloan gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau mau treat ada juga bisa searching di YouTube juga, ada orang juga sendiri paling bikin kayak grain free cookies. Ada juga bikin dari daging terus tinggal di bake kering kasih ke mereka tanpa pewarna, tanpa pengawet, itu juga bisa. Tapi kalau untuk senior ya, anjing senior, kucing senior, makanan yang dikasih air panas itu is good or not good? Senior biar lebih lembek, kan ada teori-teori. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya pandangan pribadi. Iya, pandangan pribadi saya, misalkan kalau mereka sih ada campur dengan namanya kayak VCO, itu coconut oil ya. Coconut oil juga bisa. Ada campur air. Kenapa? Karena dari segi kibal terlalu gede, nggak bisa makan, jadi campur dengan air sedikit, jadi lebih kayak bubur ya bro ya. Bubur, terus ada orang juga campurin dengan sedikit wet food. Jadi seperti kayak lebih enak banget kayak gitu. Tapi wet food itu kan proteinnya agak berkurang ya daripada dry food ya. Ya pastinya bro. Tapi cuman lebih enak. Lebih enak untuk si binatang tersebut ya. Saya pernah coba wet food lebih enak. Aromanya lebih wangi kayak gitu. Nah, kalau misalnya big breed kita bahas, let's say kita bahas golden deh. Kita bahas golden. Butuh luas nggak sih lokasi untuk dia bermain, untuk dia makan, untuk rilis energi, untuk berapa lama harus bawa dia keluar? Gue kadang-kadang bingung pribadi gue kadang-kadang bingung. Karena gue pribadi juga pelihara golden kan. Iya. Udah gede nih bro. Udah nggak main-main. Udah berapa bulan? Udah 6 bulan, udah hampir 30 udah kilo nih. Pasti ya. Gue gendong dia udah kayak pergi gym itu. Tapi ya sebenarnya lucu gitu loh. Coba gue mau nanya lu, apakah butuh space yang gede? Kalau menurut saya sih pastinya harus butuh space gede ya. Karena kita nggak mungkin kita taruh anjing gold yang gede banget di ruang kecil. Pasti bosen dong. Jadi misalkan kalau kita punya rumah yang kecil, paling kita harus setiap hari bawa jalan keluar aja supaya nggak stres. Kita harus ngelatih mereka tempat di mana mereka harus pup, di area belakang rumah. Jadi gak mungkin sembarang pup di area ruang tamu kayak gitu. Jadi harus kita sering bawa keluar ke rumah juga supaya nggak bosen. Yes. Pasti harus perut space yang gede. Agree. Kecuali anjing seperti gini, space kecil masih oke. Ya 2x2 aja dia rasanya udah gede banget. Iya, gitu. pasti. Tadi lu belum jawab pertanyaan gue, Deh, kalau terkejut bisa ini gak sih? Mau coba? Gue nggak berani, gue nanti dikejar haters gue nanti. Kalau menurut saya sih Chihuahua sih enggak ya. Jadi kita pernah bilang sih Chihuahua small breed tapi with lion heart. Jadi dia tuh paling, gue suka Chihuahua kenapa dia paling manja sama manusia, manja banget sama owner kita ya. Jadi dia juga suara paling gede juga. Suaranya cempreng banget. Karena anjing makin gede makin ngebas itu suaranya. Iya, suara cempreng banget. Gue mau nanya lu nih. Ada beberapa pertanyaan sih yang kita membuat. Komunitas anjing di Batam ini kan banyak. Menurut lu kompak nggak sih? Pertanyaan menjebak. Jadi itu sebenarnya mereka lebih ke shelter ya bro ya. Jadi ada yang shelter. Kalau komunitas sih paling kayak komunitas di Facebook, Instagram kayak dog lovers. Itu adalah beberapa orang terus bikin grup, terus suruh orang join. Paling ada cara kayak kalau ada seminar, ada acara gathering, para dog lover ngumpul gitu ya. Nah lebih sebenarnya kalau masalah kompak apa enggak, saya rasa semuanya pastinya tujuannya sama bro. Demi kebaikan. Iya, semua pasti misalkan kalau mereka yang di bagian kompak di bagian kepedulian hewan, pasti semua kompak. Misalkan kalau shelter A butuh biaya buat pengobatan si anjing A. Beda sih pasti bakal durasi juga ke mereka. Maksudnya sih kompak sih mereka. It's okay kompak. Iya, maksudnya kalau kita buat gathering, kita bisa educate. Karena gue banyak lihat ya kalau di perumahan itu anjing kampung digikat. Iya, kasian banget. Terus nggak dikasih atap dan lain sebagainya. Mungkin less education, who knows gitu loh. Bahwa mungkin juga kita harus buat acara dan lain sebagainya bahwa anjing itu bukan semata-mata untuk menjaga rumah. Kucing itu bukan semata-mata untuk mainan. Bahwa itu harus digarisbawahi. Tapi kalau kembali lagi gue nanya lu buat pet shop ini inti dari lu apa sih?
visi misi lu? Sebenarnya sih kita mau mengembangkan pertama produk kita. Yes. Oke, jadi produk kita ntar produk makanan kah atau apa mau promosi? Makanan, aksesoris, yes. Dan sebagainya lah. Yeah. Jadi kita pasti mau mengembangkan produk kita ntar misalkan di area Batam, bahkan ke Kepri, bahkan ke seluruh Indonesia. Jadi kita udah punya visi misi. Jadi kita bakal bikin sendiri produk kita, mungkin dengan nama yang kita branding sendiri juga. Kita supply ke seluruh Indonesia kayak gitu. Tapi gua ngerti bahwa lu memang pencinta binatang, lu pengen memajukan semua binatang yang di Batam lah, memajukan dalam arti kata kasih sayang, terus perlengkapan barang dan lain sebagainya. Tapi kalau gua boleh nanya, lu jualan binatang, aksesoris atau food lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan aksesoris dan food ya. Kenapa? Karena jadi kita sendiri kita nggak fokus ke breeding banget ya. Jadi paling misalkan kalau mereka lagi mau kawin, ya udah kita kasih kawinin kayak gitu kan. Jadi kita nggak push mereka buat hamil-hamil terus. Tapi jadi, kalau untuk gue potong ya. Tapi kalau untuk kawin itu bukan harus ada breeder atau apa? Lu udah dapat sertifikat atau bagaimana? Tetap kita misalkan kita kan sebagai breeder ya. Misalkan kita kalau Aji kan di IKK ya. Jadi Indonesia Kennel Club. Saya sendiri di biro pameran. Yes. Saya di biro pameran tuh misalkan kalau mereka kucing dan anjing aja mereka kalau mau kawin tetap mereka harus lapor ke online ke IKK-nya. Nah, lu bantu gitu. Kita bantu seperti apa, misalkan mau versi online, ada juga misalkan ada petugas di IKK yang ke rumah buat pengecekan. Sebenarnya sih kita ngecek bahwa si anjing itu si A dan B benar-benar kawin. Dan juga si A itu benar-benar pemiliknya dari garis lurus nggak? Kadang-kadang mungkin udah dibelokkan jadi anjing kampung kan? Iya. Anjing yang tidak sesuai dengan itu dibilang anjing kampung, itu lu agree nggak sih? Gua kadang-kadang nggak agree sih. Lu anjing golden, tiba-tiba dia nikah sama orang, keluar anak, itu anak udah jadi anjing kampung, nggak ada harganya lagi. Jadi banyak kan gini loh, banyak kan berpendapat bapaknya golden, mamanya kampung, lahirnya disebutin golden. Padahal itu adalah semi golden. Ya. Nah, kenapa sertifikat itu penting banget dan kenapa kita IKK di Batam kita adalah bertegak keras, kenapa? Karena kita mau menciptakan di Batam itu benar-benar ada kualitas anjing benar-benar yang ras murni. Dengan bangganya kita bakal mengimpor anjing kita dari Batam ke luar kota. Lebih inilah ya. Ya, jadi Batam kita lebih terkenal terjadinya. Batam punya breeding anjing golden yang ras champion. Iya. Dengan ras big bone banget. Nah, itu yang bangga siapa? Batam kan? Karena kadang-kadang memang gue lihat di YouTube ya, bahwa memang di breeder Jakarta itu gila-gilaan harganya. Golden yang champion itu bisa sampai 30-40 juta, yang husky juga sama, yang chihuahua juga sama. Karena udah keturunan sih merekanya. Iya, jadinya memang lu bisa membawa nama Batam, gue setuju sih. Ada pertanyaan tadi itu dari Randi 309 _ apakah semua jenis kucing dapat menelurkan virus Toxo? Virus apa? Toxo. Have you heard that? Toxo dalam arti apa ya? Gak apa-apa, nanti kita research lagi yang mengenai Toxo itu. Kalau misalnya virus ya tergantung ya. Sebenarnya jawabannya simple. Ya, sebenarnya kalau virus, kalau lu nggak bawa ke dokter ya selesai sebenarnya. Iya, tetap harus ke dokter. Virus ini ya memang, gue pernah teman gue yang melihara bawa kena virus. Kalau nggak salah dia anjing parvo ya. Parvo. Mematikan banget gitu loh. Ya, tapi kalau memang lu bener care ya bisa. Tapi kita nggak tahu kan bahwa anjing ini kelebihannya gimana. Apalagi kayak yang The Golden Family. Golden ya. Ya si Anabus ya kalau nggak salah. Itu kan memang anjingnya itu kan memang fighter gitu loh. Bahwa sampai dia sakit pun nggak akan ngomong gitu loh. Karena anjing one man dog gitu ya. Dia tergantung dari anjing itu sendiri dan virus itu sendiri yang berapa banyak ya, kayak seperti virus corona lah ya. Banyak bilang orang meninggal tapi kan nggak tahu kita di belakangnya ada kencing manis dan lain sebagainya. Prefer sih lu cek ke dokter ya? Iya, semua adalah tergantung dari kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh mereka. Jadi misalkan ada anjing yang kena parvo, ada juga beberapa yang bisa hidup kembali. Yes. Jadi ada yang survive, ada yang bisa mati juga. It depend lah ya kalau gue bilang. Tetap adalah pertama adalah dokter. Dari segi penanganan dokter seperti apa juga kayak gitu. Jadi misalkan kalau ada yang mau langsung bawa ke dokter hewan aja langsung. Ya kan dokter hewan di Batam juga lumayan banyak ya. Iya banyak banget, satu punya kita. Salah satunya di Royal Pet Shop Batam. Ya. Gue mau nanya lu lagi. Mungkin banyak pertanyaan ini yang dari generasi atas kita lah ya. Kan banyak itu anjing sama kucing tuh disteril. Pandangan lu apa? Jadi sih menurut saya kalau di Batam
Saya sendiri prefernya sih jangan di steril atau kebiri ya. Ya. Kondisinya anjingnya sehat dan rasnya murni. Sayang bro. Ya. Istilahnya sayang kenapa? Karena kita nggak bisa meneruskan keturunan jenis ras murni ini. Apalagi misalkan keturunan champion, kamu sterilkan, kamu kebiri. Jadinya udah nggak punya keturunan dong. Kecuali punya kelainan kayak Tapi sakit. kenapa orang mau steril? Karena mungkin ada kebawaan seperti sakit. Ada orang mungkin emang ada kayak ada anjing yang serangan jantung, ada anjing sakit hepatitis segala macam, mungkin karena emang nggak usah dikasih kawinan, jadi mereka lebih prefer ke steril. Seriusan karena jantung? Oh karena pada saat dia bercinta. Sakit. Enggak, jadi misalkan anjing itu udah punya bawaan sakit kelainan. Yes. Jadi daripada mereka ntar pada saat kejebolan, better ownernya steril. Oh, berarti kalau misalnya pandangannya gua kalau masih sehat penasaran oke. Ya. Jadi kalau misalnya dia udah ada bawaan jantung, dia make love, anaknya yang berpengaruh atau dianya yang berpengaruh? Takutnya dianya berpengaruh. Bisa lewat dan lain sebagainya. Iya, karena kan jantung kan semua berpengaruh ke pernapasan ya. Kayak gitu. Jadi prefer kalau misalkan anjingnya sehat jangan di steril atau kebiri. Kayak gitu. Itu di Batam kan banyak ini ya, anjing yang di jalanan dan lain sebagainya. Terus ada juga yang anjing hilang, bahwa nanti kita nggak tahu apakah dia mohon maaf apakah dia makan dan lain sebagainya, hilang, dijual dan lain sebagainya. Pasti. Batam ada shelter nggak sih? Batam kalau shelter ada, cuma nggak resmi shelter seperti Jakarta gitu ya. Paling saya beberapa minggu lalu berkenal satu shelter, mereka dia sih cerita ke saya ya, jadi mereka sewa rumah di daerah Tiban, sewa rumah, terus dia rescue anjing, kucing yang tepi jalan yang sakit, bawa ke rumah, terus dengan pengobatan pelan-pelan mereka bakal sembuh. Kita udah sembuh, mereka bakal cari dokter buat tuan mereka lagi yang baru. Berarti cuma di Tiban atau ada yang lain? Ada Tiban, ada juga yang di daerah perumahan. Jadi sih yang setahu saya sih banyak banget, cuman banyak banget yang nggak bisa kita sebutin satu persatu ya. Jadi kalau misalnya gue mau donasi itu gimana? Kontaknya ke siapa? Facebook? Kalau donasi kita paling nanti kita saringkan beberapa shelter yang benar-benar memerlukan bantuan. Seperti mereka kan ada beberapa yang harus operasi karena ada yang sakit, ada yang kena patah tulang, ada yang butuh makanan, kayak gitu. Kucing aja shelter di Batam banyak banget, apalagi kucing itu banyak banget shelternya. Iya. Karena gue juga pribadi ya boleh dibilang pencinta anjing, walaupun gue sortir anjingnya apa gitu loh. Ya kalau anjing gue suka, anjing orang lain gue takut gitu loh. Ya artinya juga shelter ini kan memang bagus. Kadang-kadang juga mereka kesulitan makan dan lain sebagainya. Apalagi di masa sulit ini gitu loh. Di masa sulit ini juga gue ngundang lu ya, pertama-tama yang gue pikir adalah di masa sulit corona ini anjing sama kucing itu nggak berpengaruh. Makan juga tetap jalan, snack juga tetap jalan. Lu ada berpengaruh gak sih di bisnis lu? Pengaruhnya ownernya bro. Pengaruhnya di ownernya. Ownernya. Karena dari gak kerja tapi tetap harus membiayai makanan mereka. Tapi berpengaruh gak di bisnis lu ini? Kalau bisnis gue sih gak pengaruh sih bro. Tapi tetap jalan kan? Tetap jalan. Cuma agak reda gitu lah. Pastinya karena orang takut buat ke pet shop. Ya, tapi lu ada keluarin ini gak? Lu ada tetap kita ada delivery? Ada delivery. Kalau antar jemput kita ada. Untuk antar jemput untuk makanan dan lain sebagainya? Ada, kita via Gojek, kita via kita sendiri yang antar. Nah itu udah satu solusi bahwa untuk para viewer kalau misalnya punya anjing dan ini, mungkin teleponnya ke Royal Pet Shop udah bisa diantarin makanannya. Telepon terus bisa GoSend. Ya nanti kan lu bisa juga ke WA lu, ya mau tipe ini juga bisa kan? Pasti bisa. Kalau dokter yang ke sana? Bisa, host bisa juga. Bisa. Di luar jam praktek dokter ya, itu bisa juga. Ya udah, wah apalagi ini, berarti kan udah good banget. Mungkin ya normal doang kan? Ya, paling kalau misalkan kamu tetap mau ke pet shop, itu kita juga harus sediain sama sanitizer, paling harus pakai masker kayak gitu. Semua sih aman-aman sih bro. Ya, tetap social distancing kayak gitu. Batam punya kontes gak sih? Kontes. Gue liat di luar itu banyak banget kontesnya. Nah, kita kan saya sendiri sebagai pengurus IKK, kita bakal bikin ntar sebenarnya di akhir tahun, kita bakal bikin nanti kontes untuk anjing. Tapi maaf kata untuk yang ras murni ya. Oke, itu ras murni kenapa? Karena kita tetap mau pertahankan ras murni anjing di Batam. Ya, kalau nggak ras murni nanti lu kena debat sama mama lu. Ya, kenapa? Karena kita bikin show, nanti untuk mungkin yang terakhir champion. Di City Walk ya? City Walk ada juga. Tapi itu apa? Kontes apa? Itu umum. Jadi ya? boleh yang ras murni, boleh yang biasa. Kita bakal dari kakak sendiri bakal bikin ntar ras murni. Kemarin tahun lalu pernah bikin di di Harbour Bay ya? Harbour Bay ya? Harbour Bay. Lu yang bikin?
Enggak, itu gue belum masuk anggota. Tapi mereka ada buat itu. Iya. Rewardnya apa? Kita bakal dapat ntar kita pin set ya, pin ya. Jadi kayak ada piala, ada dapat ribbon kayak gitu. Sama juga dog food ya biasanya dari misalkan sponsor benar-benar itu ya. Anjingmu tuh kualitasnya bagus dari segi kategori kaki, bulu, mata, kepala kayak gitu. Tapi kalau di Batam hanya misal let's say golden hanya punya 10. Chancesnya gede dong. Kita sebutnya adalah adult breed terus big size gede. Lebih small breed. Small breed, medium breed. Bukan. Nanti dari small breed, medium breed sama large breed kita bagi lagi jenisnya, ada golden, ada labrador, ada husky kayak gitu. Kita bagi lagi. Umumnya kita ambilnya ada ukuran gede. Gue nanya lu ya, gue pernah lihat di Jakarta ya. Di Jakarta itu ada satu kayak pemandian. Ya, jadi pemandian grooming lah ya. Grooming lah, pemandian kalau gue ya. Grooming ya. Ada grooming, terus ada jual mainan dan lain sebagainya, dan juga ada di sekolahin. Batam ada nggak sih di sekolahin? Jadi sebelum gue jelasin sedikit ya, jadi sebelum mandi itu mereka renang dulu, kumpul-kumpul dulu. Karena Jakarta memang banyak pencintanya, banyak populasinya gitu. Jadi ya ini sangat menjual, tapi di Batam nggak ada. Jadi kayak kolam renangnya tuh berbentuk tulang. Jadi mereka berenang, ya pemiliknya ngobrol-ngobrol. Terus habis itu lu bisa beli barang sambil mereka tunggu ini. Dan juga bisa ada penitipan dan juga ada di sekolahin. Batam ada nggak sih di sekolahin? Batam sekolahin ada, cuma lebih ke private. Ya kalau nggak salah dulu yang di Agung Toyota lu tau nggak? Iya bener. Itu kayaknya The Last ya? Iya, itu dulu benar-benar kayak lapangan gede. Iya. Ada dokternya sana, terus mereka sana juga ada lapangan gede buat mereka lari, terus latihan, kayak gitu. Sekarang kalau Batam tahun ini kita ada temen saya ada juga dia ngelatihnya di rumah. Jadi dia bakal ke rumah customer buat ngelatih anjing tersebut kayak gitu. Jadi lebih ke kepribadian anjing tersebut. Cuman kalau untuk berenang itu belum ada. Ya, tapi kalau misalnya lu ini ya, gue masih penasaran sih tentang anjing, bahwa kalau misalnya dia datang ke rumah, anjingnya kita lepasin atau kita ngikut juga? Ikut latihan ini? Ownernya datang ke rumah kita. Yang pelatih datang ke rumah kita. Terus habis itu kita tinggalin ke pelatihnya atau kita juga harus ikut latihannya? Jadi sepertinya awalnya pelatihnya bakal melatih ke anjingnya dulu nih. Yes. Nah anjingnya kira-kira udah ngerti, dia bakal juga melatih ke ownernya dengan cara yang sama. Jadi supaya pengajaran semua lebih teratur kayak gitu. Kembali lagi. Tapi untuk harga ya beda-beda ya. Kalau anjing lu besar ya pasti besar biayanya. Ya. Pasti ya kan. Kembali lagi. Gua nanya lu, anjing ini dijual belikan, lu setuju nggak sih? Anjing dijual belikan. Kan banyak berita di Jakarta itu yang lu jangan beli di adopt dan shop. Adopt dan shop. Ya. Singkatnya, gue pada mau jelasin kan, jangan beli di pet shop biar nanti netizen datang baru gue jelasin. Untuk semuanya ada pro kontra ya bro ya. Yes. Ada orang lebih sukanya adalah jenis anjing ras A, B, C, D, E. Ada orang lebih memilihnya adalah rescue. Yeah. Jadi kalau menurut saya, kalau lu suka anjing ras murni, ya lu bisa beli. Kalau lu suka yang rescue, ya lu tinggal rescue. Jadi ini lebih ke pro dan kontra ya. Malah yang buat itu mungkin yang bukan pencinta anjing gitu ya, yang kepo-kepo aja, adopt don't shop. Kan kadang-kadang kita nggak relate bahwa misalnya lu boleh rescue, tapi kadang-kadang lu pasti juga milih. Kebanyakan orang juga milih rescue-nya. Pasti. Kalau mungkin ada yang cacat, mungkin persentasenya kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau lu mau adopt, ya it's up to you gitu loh. Lu mau adoptnya caranya bagaimana kan? Ada info-info beredar bahwa itu anjingnya itu udah disiksa dan lain sebagainya. Is it real? Pasti ada bro. Kurang lebih. Kenapa? Ada. Karena mereka mungkin kepribadian owner mungkin agak stres ya. Ada yang stres karena mungkin dari masalah rumah tangga, jadi bawanya semuanya ke anjing. Ada anjing kayak disiram air panas, ada yang diikat, gak pernah dikasih keluar. Anjing bakal stres banget. Misalkan kalau Jakarta mereka banyak yang rescue kayak gitu. Rescue udah kemudian di shelter. Tapi kalau di Royal? Kita banyak kan? Nah, tapi kalau di Royal binatangnya itu dari lu adopt, lu breeder atau lu rescue? Kalau kucing kita banyak kan rescue. Kucing banyak kita rescue iya. Jadi kucing kita ketemu di jalan, sepertinya nggak ada indukan nih, kita bawa pulang, kita adopt di dalam Royal, kita pelihara, kita kasih makan dulu, udah gede, ada yang mau kita lepas. Kalau anjing sih, sementara kita sih dari hasil breeding sendiri ya, kayak gitu. Gue liat lu ya di Instagram kan, liat lu tulus bahwa lu punya makanan kucing di dalam mobil, makanan anjing di dalam mobil. Lu pernah nggak sih dihajar netizen?
Lu kasih baik-baik, habis itu lu jual nanti. Ada nggak sih orang kayak gitu? Sebenarnya sih kalau mereka mau haji itu tergantung mereka ya. Jadi misalkan kalau sendiri gua bilangnya street feeding ya. Jadi kadang gua jalan ke mall, ke Indomaret gitu, ketemu kucing sedang hamil, kelaparan, itu nunggu loh bro. Yeah. Kucingnya nunggu di depan pintu Indomaret. Yes. Nah kadang gua nggak tega, gua tinggal buka makanan kasih ke mereka makan. Ya niat dulu kan tulus. Ya. Tapi apakah ada netizen yang datang? Sebenarnya sih belum ada ya. Karena belum ada kan. Karena kalau gua pribadi gua akui gua salut sama lu juga tungguin dia makan kadang-kadang ya kan. Lu kasih dia nyari koran dan lain sebagainya. Apalagi lu taruh dry food di mobil kan ada baunya kan ya. Ya pasti. Jadi sebenarnya kita lebih kepedulian ya. Jadi karena gue buka Facebook karena bukan cuma mau bisnis aja. Karena kita dari dulu kita udah sayang sama hewan, kita udah cinta sama hewan. Jadi benar-benar mau peduli sama hewan-hewan yang benar-benar terlantar. Jadi misalkan, jadi sini saya juga mungkin teman-teman saya mengajak juga kalian kalau ketemu kayak gitu mungkin ya paling berapa lah. Indomaret juga ada jual, mungkin ada jual kayak makanan basah, kering semua juga ada ya. Tinggal lo beli kasih ke mereka. Paling nggak berapa lah bro, makan di mall paling 30.000 sekali makan habis kan. Yes. Kasih ke mereka paling 6.000, 7.000, 10.000 paling segitu. Biarkanlah mereka hidup, kalau lu nggak mau kasih jangan ganggu lah ya, itu jangan disiksa sih. Ya gue sih gitu sih, kalau lu memang nggak mau bantu mereka ya setidaknya jangan siksa mereka lah. Karena ya kadang-kadang di video Facebook ini is that real atau enggak ya, tapi banyak banget bro. Iya, bahwa anjing yang disiksa di rumah gitu sampai ada yang keluarganya nggak mau kasih dia pergi, ada yang udah nyelamatin kan. Tersentuh karena sebagian orang memang nggak tahu pemikirannya apa gitu. Terus gue mau nanya lu kembali lagi, di masa corona ini kan banyak banget berita bahwa tentang zoo tutup, tidak ada ini. Pandangan lu apa sih? Pandangan lu aja, maksudnya kita juga nggak ke Batam juga nggak ada kebun binatang selain dari mata kucing. Nah, jadi sebenarnya sih kasihan ya bro ya. Yes. Kenapa? Karena dari hasil yang pengunjung datang tiketing kan mereka kan alihkan ke makanan, makanan ke mereka. Jadi sekarang karena tidak ada pengunjung, zoo juga ditutup sementara, terus nggak ada yang datang, nggak ada pendapatan. Paling aku sih kemarin dengar dari berita puasa. Jadi di sana bakal hewan-hewan sana bakal puasa, misalkan sehari makan 3 kali jadinya cuma sekali makannya kayak gitu. Bisa survive? Paling sih bisa lah, sekali masih bisa. Kita prefernya lebih yang dewasa ya. Paling kalau misalkan yang masih bayi, masih kecil, tetap kita kasihnya 3 kali, mereka kasih 3 kali. Ya gue sih prefer bahwa mungkin pemerintah bisa ambil langkah sih bahwa kan kebun binatang di Batam banyak, di Indonesia terlalu banyak juga banget gitu loh. Bahwa kalau mereka nggak makan bisa dengan berita sih udah mengajukan surat ya, cuman nggak tahu nextnya seperti apa kayak gitu. Karena gue pernah lihat harimau itu makannya aja hampir 1 juta. Ya daging. Kalau seminggu 2 kali 2 juta men, seekor. Ya kan belum gajah lagi. Ya buah-buahan. Belum lagi jerapah dan lain sebagainya atau badak ya kan. Makanya mereka kadang juga ada donasi, jadi open donasi via rekening apa tinggal transfer ke merekanya kayak gitu. Jadi kita juga mengajak viewer kalau misalnya ada dompet yang lebih, kita juga bisa support lah setidaknya di Batam. Kalau lu nggak bisa support yang Indonesia, lu support yang di Batam lah. Shelternya di Batam. Ya, shelternya di Batam. Karena juga punya impian bahwa someday kalau John Seng buka shelter ya, it's good. Ya kan lu bisa menyelamatkan banyak banget. Banyak. Nggak terasa ini, gua mau nanya ke pertanyaan cepat. Ini biasa ada segmen dari terakhir. Pertanyaan cepat untuk John Seng. Tolong. Oke, pertanyaan cepat untuk John Seng. Minum dulu biar nggak grogi. Anjing atau kucing? Anjing. Kenapa? Lebih suka. Berarti John Seng nggak suka kucing ya guys? Suka juga. Lebih suka. Untuk anjing, agresif atau pendiam? Agresif. Kenapa? Pendiam penyakitan. Lebih gampang diajak manja, gampang diajak main kayak gitu. Nanti gigit? Pendiam boneka dong. Oh iya juga. Kalau ke raw food atau canned food? Raw food atau canned food? Iya. Canned food. Canned food ya? Iya. Berbulu atau tidak berbulu untuk kucing? Berbulu. Ya tadi udah bilang ya tidak berbulu dia takut ya. Kalau sakit, kalau ada binatang sakit, ini pamungkas ini. Lu suntik mati atau bohongi klien lu? Tetap kita adalah. Iya jawabnya gimana A atau ya? B, lu cari aman lu. Suntik mati atau kasih tahu klien? Bohongi klien, jadi oh ya bu nggak apa-apa kucingnya ini sehat, padahal udah sekarat.
better kita harus suntik mati, tapi kita dengan cara kita harus kasih ke ownernya dulu. Oke, thank you very much. Tetap suntik mati. Oke, nggak terasa John, thank you so much waktunya. Gua appreciate banget sama lu. Lanjutkan terus Royal Pet Shop ini dengan positive way. Sukses selalu, John Seng. Untuk para viewer, thank you so much yang sudah nonton. Kita akan kembali lagi ke episode selanjutnya untuk podcast ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe. Gogata Event Planner di YouTube, dan juga Instagramnya ada Royal Pet Shop Batam. Royal Pet Shop Batam, dan juga IG kami adalah gogata.batam. Jangan lupa para viewer, stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.